Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Ibu Vika yang akan mengajarkan mata pelajaran matematika untuk tingkat SMP atau MTS di kelas 8. Nah, pada bab pertama, kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama. Sebelumnya, kita mempelajari dulu macam-macam bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar paling sederhana, yaitu bangun datar segitiga. Berikutnya ada bangun datar segi empat. Contohnya adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Dan satu bangun datar sisi lengkung, yaitu lingkaran. Untuk bab teorema Pitagoras, kita akan terfokus pada satu bangun datar saja, yaitu bangun datar segitiga. Nah, agenda belajar kita yang pertama adalah mengenal teorema dan triple Pitagoras, kemudian penggunaan teorema Pitagoras, perbandingan sudut 30 derajat dan 60 derajat pada segitiga siku-siku, perbandingan sudut 45 derajat pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras digunakan untuk menghitung panjang sisi-sisi dari bangun datar segitiga siku-siku. Seperti yang kita ketahui bahwa pada segitiga memiliki 3 buah sisi. Pada gambar di samping, kamu bisa melihat segitiga ABC, di mana segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di sudut A. AB dan AC posisinya di sini adalah penyiku atau sisi pembentuk siku. Sementara panjang sisi BC ini merupakan sisi miring. Sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang sisi dari sisi AB, AC, dan juga BC? Silahkan kalian simak bersama. Untuk mencari panjang sisi AB, kita bisa menggunakan salah satu dari dua rumus yang ada. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang AC kuadrat, atau AB sama dengan akar BC kuadrat kurang AC kuadrat. Untuk mencari panjang sisi AC atau sisi penyikunya juga, kita bisa menggunakan sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat, atau AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Berbeda dengan yang lainnya, untuk mencari panjang sisi miring, BC ini kuadrat tambah, berarti sisi-sisi yang lain dikuadratkan kemudian ditambahkan. Cukup jelas bukan? Mari kita lanjut ke contoh soal. Pada gambar diketahui panjang sisi AB 16 cm, panjang sisi BC adalah 20 cm. Tentukanlah panjang sisi AC. Berdasarkan contoh ataupun rumus tadi yang sudah kita lihat, kita bisa menggunakan salah satunya. Tapi di sini kita akan mencoba untuk membuat dengan menggunakan kedua rumus tersebut, sehingga kita bisa membandingkan apakah jawabannya sama atau tidak. Yang pertama, dengan menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sehingga ketika kita substitusi nilai BC 20 kuadrat, AB 16 kuadrat, kita mendapatkan nilai AC kuadrat sama dengan 144. Karena yang kita cari adalah panjang sisi AC bukan AC kuadrat, maka kita akan memindah ruaskan kuadrat tersebut menjadi bentuk akar ke ruas kanan, sehingga panjang sisi AC sama dengan 12 cm. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus satunya lagi? Nah, maka yang diperoleh juga sama, yaitu akar 144. Panjang AC-nya sama dengan 12 cm. Cukup jelas ya? Triple Pitagoras. Triple Pitagoras terdiri dari 3 bilangan bulat positif yang memenuhi rumus teorema Pitagoras. Sebagai contoh, tadi kita sudah melihat
angka 12, 16, 20, di mana sisi penyikunya 12 cm. Contoh yang lainnya, jika kita mengetahui ada dua sisi, PR-nya 4, QR-nya 5 cm atau 5 satuan, kita bisa menghitung panjang PQ dengan menggunakan teorema Pythagoras, dan hasil yang akan didapatkan adalah 3 cm. Contoh yang lainnya, jika panjang PR sama dengan 12 cm, panjang PQ-nya 16 cm, dan kita mencari panjang sisi miring QR, kita akan memperoleh 20 cm. Nah, bagi kalian, untuk mempermudah dalam mempelajari triple Pythagoras ini, kalian bisa menghafalkan 4 macam tipe teorema Pythagoras yang sudah tercantum. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Pertama, rumus perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Berikut rumus perbandingan untuk besar sudut 45 derajat pada segitiga siku-siku sama kaki, yaitu 45 berbanding 45 berbanding 90. Besaran atau panjang dari perbandingan sisinya itu adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Kenapa bentuk perbandingannya bisa berubah menjadi 1 berbanding 1 berbanding akar 2? Di sini saya akan menjelaskan. Maksudnya itu adalah ketika ada sudut 45 derajat, kemudian kamu bisa melihat bahwa sudut ini dia akan menghadap pada sisi apa. Jadi kita akan melihat satu bentuk garis lurus dan dia akan mengarah pada sisi QR atau RQ. Maka perbandingan 45 derajat yang pertama, dia menghadap sisi QR. Kemudian bagaimana dengan 45 derajat yang kedua, yaitu di sudut R? Kita bisa memperhatikan bahwa pada sudut R, dia menghadap pada satu sisi juga, yaitu sisi PQ. Maka 45 derajat di sini dia menghadap pada sisi PQ. Lalu kita bisa mencek lagi, untuk besar sudut 90 derajat dia menghadap sisi miring, yaitu sisi PR. Baik, panjang sisi PR. Nah, di sini perbandingannya itu yang 1, panjang sisinya itu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Oke, kalau kamu mengetahui bahwa ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka ada dua sisi yang sama panjang. Kalau panjang QR-nya 1, maka panjang PQ-nya juga 1. Seandainya panjang QR-nya 8 cm, kita bisa mengetahui bahwa panjang PQ juga berarti 8 cm. Dengan alasan apa? Karena dia merupakan segitiga sama kaki. Maka dua sisi yang membentuk penyikunya itu juga akan sama panjang. Kemudian, kalau untuk mencari panjang PR, kita bisa loh sebenarnya menggunakan rumus teorema Pythagoras kalau dua sisinya sudah diketahui. Namun untuk lebih mempercepat, di sini kita buatkan rumus cepatnya ya. Di mana kita akan membuat rumus A akar 2. A di sini apa? A berarti berdasarkan nilai dari penyiku yang diketahui, sehingga jawaban untuk mencari panjang PR itu adalah 8 akar 2. Cukup jelas bukan? Baik, di contoh soal berikutnya kita bisa melihat tentukan panjang AB pada gambar di bawah ini. Kalau tadi contoh soalnya itu yang diketahui adalah bagian penyikunya pada segitiga siku-siku sama kaki dengan besar sudut yang juga diketahui adalah 45 derajat. Nah, kalau di sini jika yang diketahui adalah sisi miring, seperti yang kamu sudah
ketahui tadi bahwa perbandingan untuk sisi miring itu adalah akar 2. Jadi, di sini Bu Guru akan memberikan rumus cepatnya ya. Jika bentuk perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2 dan ini diketahui adalah panjang sisi AC di sini, Bu Guru misalkan dengan variabel A, maka kamu bisa mencari panjang sisi AB dan AC dengan menggunakan rumus, yaitu 1/2 dikali dengan A, variabel yang diketahui, kemudian dikalikan dengan akar 2. Begitu halnya dengan BC. Karena AB dan BC mempunyai panjang yang sama, maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai panjang sisinya juga sama, yaitu 1/2 dikali A dikali akar 2. Nah, yuk kita sama-sama mencari panjang sisi AB. Di sini AB yang ditanya, oke? Kemudian BC yang diketahui. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah 1/2 dikali A dikali dengan akar 2. A ini siapa? Dan berapa nilainya? A itu nilainya adalah 10 cm ini. Maka kita bisa mendapatkan bahwa 1/2 dikalikan 10 dikali akar 2. Lalu kita sederhanakan, 1 kali 10, 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali akar 2 berarti jawabannya adalah 5 akar 2. Berarti panjang sisi AB yang ditanya pada soal adalah 5 akar 2. Jadi di sini kita bisa jawab panjang sisi AB adalah 5 akar 2. Jika panjang sisi AB 5 akar 2, maka panjang sisi AC bagaimana? Sama, yaitu juga 5 akar 2. Mudah bukan? Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khususnya yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Bentuk perbandingannya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Tadi kita sudah mengerjakan atau melihat bagaimana cara menyelesaikan soal jika pada suatu segitiga siku-siku diketahui satu sudut 45 derajat dan juga salah satu panjang sisinya diketahui. Nah, di sini kita akan melihat atau mencari tahu bagaimana menghitung panjang sisi yang lain jika salah satu sudutnya diketahui dan satu sisinya diketahui. Bentuk perbandingannya seperti yang tadi ya. Kalau tadi 1 berbanding 1 berbanding akar 3, kalau di sini adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Perlu kamu perhatikan dan ingat, kamu harus melihat sisi di depan sudut yang diketahui. Sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat itu yang perbandingannya adalah angka 1. Sudut 60 derajat, sisi di depannya itu yang perbandingannya akar 3. Sudut 90 derajat, di depan sisinya itu yang perbandingannya sama dengan 2. Sebagai contoh, kamu bisa lihat di sini ada segitiga ABC. Kemudian ada sudut 30 derajat. Sudah bisa dipastikan sudut yang lainnya adalah 60 derajat ya. Sudut yang lainnya itu adalah 60 derajat. Kemudian kamu tahu bahwa di depan 30 derajat itu perbandingannya adalah 1. Oke, 1 sementara sisi miringnya itu 2. Berarti kalau panjang dari sisi penyiku BC-nya ini adalah 3 cm, cara mencari C-nya itu kamu tinggal kalikan 2. Berarti 3 dikali 2. Kenapa? Karena dia 2 kali lipat perbandingannya, nak. 1 berbanding 2. Ya, kalau di sini 1 cm, di sini 2 cm. Kalau di sini 3 cm, berarti panjang di sininya adalah 6 cm. Wah, cukup mudah bukan? Lalu bagaimana cara mencari panjang sisi AC? Di depan sudut 60 derajat, itu berarti yang dimaksud itu adalah sisi AC-nya. Oke, berarti kita bisa gunakan perbandingan A dikali akar 3 langsung. Ingat ya, ini jika yang diketahui adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Sehingga kamu bisa menentukan panjang sisi AC-nya itu adalah nilai A tadi kan 3 ya. Nilai A-nya tadi 3
menjadi 3 kali akar 3. 3 kali akar 3 itu nilainya adalah 3 akar 3. Cukup mudah kan? Baik, sebagai contoh, tentukan panjang sisi AC dan BC. Jika di sini diketahui panjang sisi BC-nya adalah 10 cm. Ingat bentuk perbandingannya, di depan sudut 30 derajat itu adalah 1, di depan sudut 60 derajat itu akar 3, di depan sudut 90 derajat itu adalah perbandingannya 2. Nah, di sini kita lihat AC dan BC itu posisinya itu ada di depan sudut B, 30 derajat. Berarti nanti ada perbandingannya, perbandingan 1 di sini. Kemudian 60 derajat, berarti ada perbandingannya di sini, seharusnya adalah akar 3 ya, akar 3. Akar 3. Tapi di sini yang diketahui adalah panjang sisi BC yang otomatis nilainya itu adalah perbandingannya 2 kali lipatnya dari yang lain. Makanya untuk mencari panjang sisi AC, kita bisa gunakan rumus setengah A setengah A. Oke. Ini rumusnya ya, 1/2A. Kalau nilai A-nya itu 10, berarti kita bisa cari panjang AC-nya itu, AC sama dengan 1 dibagi 2, perbandingannya kan di sini 1 tadi ya. 1 per dengan angka yang tadi di sini perbandingannya 2 dikali dengan 10. A-nya tadi 10 nilainya. Maka kita dapat 10, 1 kali 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Di sini hasilnya adalah 5 cm atau 5 satuan untuk panjang AC-nya. Oke, panjang AC-nya 5 cm. Lalu yang satunya lagi, cara mencari panjang sisi AB. Berarti rumusnya itu adalah 1/2 dikalikan dengan A. Sehingga kamu bisa dapatkan panjang sisi AB sama dengan 1/2 dikalikan 10 dikali akar 3. Didapatkanlah 1 kali 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jawabannya adalah 5 akar 3. Soal yang berikutnya, perhatikan gambar segitiga berikut. Jika yang diketahui adalah panjang BC di sini adalah 18 cm, oke. Di sini 18 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi AB dan BC. Tadi kita bisa lihat bahwa yang diketahui yang pertama soalnya itu di depan sudut 30 derajat. Contoh yang kedua di depan sudut 90 derajat. Sekarang contoh yang ketiga ini di depan sudut 60 derajat. Kamu perhatikan dan ingat terus perbandingannya 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Di sini Ibu Guru akan buatkan rumus cepatnya. Jika yang diketahui adalah panjang sisi di depan sudut 60 derajat, maka kamu bisa menggunakan rumus 2/3 dikali A dikali akar 3. Ini rumusnya ya. Dan ingat terus, ini adalah rumusnya. Kalau yang diketahui panjang sisi BC dan yang ditanya adalah di depan sudut 30 derajat, maka kamu bisa gunakan rumus 1/3 dikalikan A dikali akar 3. Oke, berarti kita jawab di sini ya. Maka panjang sisi AC sama dengan rumusnya 2/3 dikali A dikali akar 3 sama dengan nilai A-nya itu adalah nilai dari sisi di depan sudut 60 derajat tadi ya, dikali 18 dikali akar 3. Kamu bisa mengalihkan lalu membagi atau membagi dulu baru mengalihkan. Jadi yang terserah, yang mudah bagi kalian. Di sini Ibu Guru bagi dulu 3 dan 18, hasilnya adalah 6. Setelah tadi kita bagi 18 dengan 3, hasilnya 6. 2 dikali 6 itu 12. Kemudian dikali akar 3, hasilnya adalah 12 akar 3. Satuan panjang ya. Kemudian mencari sisi AB. Panjang sisi AB
sama dengan 1/3 dikali A dikali akar 3. Sehingga nilainya adalah 1/3 dikali 18 dikali akar 3. Kita sederhanakan 1 kali 18 dibagi 3, hasilnya 6. 6 dikali akar 3, jawabannya 6 akar 3. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.